Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu masih berpikir lagi. Pada malam hari seperti ini, Narti. Dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari seperti inilah yang pergi, dan tak ada sekata apapun diucapkannya. Ayah, Setelah hari raya itu, telah kuampuni dosanya. kenapa ibu masih mengingat-ingat orang yang teringat baik kepada kita, Bu? Tapi aku berpikir dia masih mengingat kita. Bu, Mintarsi mana, Bu? Mintarsi pergi mengantarkan jahitan. Bu, kenapa Mintarsi masih mengambil upah jahitan, Bu? Bukankah seharusnya dia tidak usah kerja lagi, Bu? Biarlah Narti, kalau nanti dia sudah menikah, tentu saja kepandaian itu berguna untuknya. Sebenarnya, Ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup kan, Bu, untuk keluarga kita? Soal lamaran itu bagaimana, Bu? Kalau Mintarsi nampaknya belum mau bersuami. Namun, kalau dari pihak lelaki itu, sudah terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan memiliki uang yang banyak. Alah Narti, uang saja. Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk menjual diriku sendiri. Aku sih di mata duitan. Ya mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu itu seorang hartawan, Nak. Ketika kami menikah dulu, ayahmu punya banyak tanah dan kekayaan. Tapi setelah itu, nasibku seperti pokok yang ditiup angin kencang. Buahnya gugur semua buahnya. Itu semua karena uang, Narti. Uang. Biarlah hanya aku saja yang merasakannya. Adik kau mestilah bersuamikan dengan seorang yang baik budi. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada harta dan ada budi. Di manalah dicari nanti? Adik kau itu hanya gadis biasa.
Lagipun, lihatlah derajat kita ini. Kita hanya orang biasa. Uang ibu yang terakhir pun udah mau habis. Ini semua gara-gara ayah, Bu. Hingga Mintarsi juga harus hidup menderita. Tapi kita harus berusaha, Bu. Aku sebagai kakaknya akan bekerja lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang sejuta saja, Bu. Kalau untuk pernikahan Mintarsi, 500.000 saja sudah cukup, nak. Lagipun, mengapa tidak kamu saja yang menikah dulu? Kan kamu anak pertama ibu. Aku nikah, Bu. Belum sempat aku memikirkan kesenanganku sendiri, Bu. Ibu dan adik-adikku saja belum kubahagiakan. Alah, Narti. Kalau kamu bahagia, ibu pun bahagia, Narti. Lagipun, kebahagiaan orang tua itu pasti turun kepada anak-anaknya, Narti. Malam hari raya itu, ketika ayahmu pergi, tak tahu aku apa yang mesti kukatakan. Tetapi Maimun lambat benar baliknya, Bu. Maimun mungkin agak telat pulangnya hari ini, nak. Katanya gajinya bakal naik bulan depan. Betul itu, Bu. Maimun memang encer otaknya, Bu. Tapi sayang kita nggak bisa membiayai dia. Tapi kalau dia berusaha, pasti dia akan berharga di masyarakat. Narti, siapa pria yang sering mengantarmu pulang? Ah, man percayaanku aja gitu, Bu. Tapi ibu rasa dia cocok buat kamu nanti. Meskipun tampaknya derajat kita tak sama. Tapi kalau kamu suka, Buat apa memikirkan nikah sekarang ini, Bu? Mungkin nanti lah, Bu. 10 tahun lagi mungkin, kalau semua sudah beres. tapi nanti kalau Mintarsi sudah menikah, kau juga harus menikah ya. Malam hari raya ketika ayahmu pergi itu, ku peluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Ngapain mengulang kaji lama? Bu, Lama menunggu, Bu. Lama benar dirimu hari ini. Aku ada kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat pernikahan Mintarsi nanti. Mana dia, Bu? Mintarsi pergi mengantarkan jahitan. Kak, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku bertemu dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. oh gitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua yang kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian ia pergi meninggalkan tempat dan menyingkir dari kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia dari sini. Aku pikir juga dia sudah meninggal dunia. Sudah 20 tahun dia sejak pergi dari sini. Tak ada lagi kabar setelah itu. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Memang banyak orang yang bilang kalau ayahmu dulu punya banyak toko di Singapura dan hidupnya juga bergelimpang dengan harta. Iyalah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi kabar tentang ayahmu. Apalagi setelah perang ini. Di manalah kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Ketika ayahmu muda, ayahmu tak suka belajar. Berbeda dengan engkau. Ayahmu lebih suka berfoya-foya, bahkan meminjamkan uang ke sana kemari. Selama hari raya, berapa hari kau libur, Mon? Aku hanya ada libur 2 hari, Kak. Oh iya, lupa aku masih ada makan yang belum kuletak di meja. Mon, sinilah.
Kenapa kak? Pak Tirto ketemu orang itu kapan bu? Kemarin sore kak, kira-kira jam 6:30 gitu lah. Bagaimana pakaiannya? Pakaiannya sudah tidak bagus lagi. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh gitu. Kau masih ingat rupa ayah? Kak, Gak ingat lagi aku. semestinya kakak harus ingat lah. Karena kan umur kakak pada saat itu 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat walaupun samar-samar. Gak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksakan diriku untuk melupakan dia. Itu banyak cari tanya tentang ayah. Kata orang juga ayahmu seorang yang rendah hati, nak. Ya, kata orang ayahmu itu seorang yang rendah hati. Andai saja kita dapat berkumpul merayakan hari raya pada malam hari ini. Taksi seharusnya sudah pulang. Jam berapa ini? Kak Narti, aku ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan seorang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pembelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah, kau memang harus mengumpulkan ilmu yang sebanyak-banyaknya supaya kau bisa berharga di masyarakat. Jangan kayak aku ini, sekolah dasar aja nggak tamat. Wah, semuanya sudah buka puasa, Bu. Lama benar hari ini kamu. Maaf, aku terlambat ya, Bu. Makanlah, nak. Apa yang kau lihat-lihat itu? Waktu aku lihat dari sana, Bu. Anati, dengar dulu aku. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan sana. Dia melihat dari rumah kita, Bu. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Kan aku tadi lewat, hari sudah gelap. Jadi tidak begitu jelas. Tapi orangnya tinggi, Kak. Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Pada malam hari raya itu berlalu-lalu sudah semua. Mungkinkah Sudahlah Bu, lupakan saja yang sudah berlalu itu. ketika kami dulu, kami itu saling menyayangi, nak. Sejelek-jeleknya ayahmu itu, nak, masih ada kenang-kenangan yang ibu ingat. Mungkinkah ia kembali, nak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini rumah Nyonya Saleh? Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, nak. Suara ayahmu itu, nak. Seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Tina, engkau Tina. Saleh kau kan? Banyak berubah kau ya, Saleh. Ya, 20 tahun perceraian merubah wajahmu. Dan jadi semua anak-anak kita. Ya benar. Inilah anak-anakmu. Marilah duduk dan pandangi mereka. Apakah aku boleh duduk? Tentu saja boleh. Duduklah. Nak, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar Maimun. Dulu waktu aku meninggalkanmu, kau masih kecil Maimun. Kakimu lemah, belum bisa berdiri. Dan warna ini siapa? Saya Tarsi, Ayah. Ya, bentar sih.
aku mendengar mendapatkan putri kecil lagi. Kau cantik Mintarsi, seperti ibumu. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tak tahu harus berkata apa, Saleh. Kita semua dapat berkumpul di malam raya ini. Menurutku, inilah kebahagiaan yang paling besar. Ya, ternyata anak-anak bisa juga besar tanpa ayahnya. Sekarang, semua anak-anak sudah pada besar. Gunarti bekerja di perusahaan tenun. Sedangkan Maimun tak pernah tinggal kelas ketika sekolah. Bahkan dia sudah memiliki penghasilannya sendiri. Juga Mintarsi. Mintarsi lah yang membantu aku menjahit. Ibu bisa aja. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar. Aku memiliki banyak perusahaan besar. Aku menjadi kepala suatu perusahaan besar. Sahamku di mana-mana, tapi seketika hancur. Seperti masih belum puas menyeretku ke lembah kehancuran. Keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mataku dan jiwaku, bagaikan kalian seperti mengharapkan kasihku. Nanti maukah kau mengambilkan air segelas untukku? Banyak engkau yang tidak. Narti, ayahmu yang berbicara itu, nak. Mestilah engkau dengarkan. Kalau Narti nggak mau mengambilkan minum untukku, kaulah yang mengambilkan air segelas untukku minum. Baik, ayah. Maimun, sejak kapan kau mempunyai seorang ayah, Maimun? Gunarti, Bu, kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kalaupun kami mempunyai seorang ayah, kenapa hidup kita menderita selama ini? Kemana saja dia? Gunarti, apa yang kamu katakan itu, nak? Kak, ibu saja sudah memaafkannya, kenapa kita tidak? Kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalaupun kita mempunyai seorang ayah, untuk apa kita banting tulang selama ini? Gunarti! Kak! Tapi Kak, lihatlah, ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua. Sering betul kamu ucapkan kata ayah kepada pria tua itu. Gunarti, tega sekali kamu berkata begitu, nak. Ayah kamu ini, nak, ayah kandungmu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu Gunarti, aku tidak bermaksud untuk mendorong diri agar diterima di tempat ini. tempat di mana aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Kak Ngerti tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Ayah, Maimun, apa kau pernah menerima pertolongan dari orang ini? Jangan begitu keras, Kak Ngerti. Janganlah kau membela dia. Ingat siapa yang membesarkanmu. Kak, kau menyakiti hati ibu, Kak. Kau ikut pula membela-bela dia, sedangkan yang membesarkanmu adalah aku. Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan saja. Biarlah aku pergi dan tak akan kembali. Kemana
Kemana ayah akan pergi? Apakah ayah sudah makan? Ayah mempunyai uang kah? Kemana ayah pergi sekarang? Di jalan atau dalam sungai sekalipun, aku sadar ada tempat yang pantas untukku. Aku kembali ke tempat yang dulu kutinggalkan. Sudah tua, lemah, langkahku rayun kembali. Ya, aku sudah 3 hari di tempat sana. Dan Ayah! Ayah! Malam hari raya seperti ini ayahmu pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang laut yang diterpa oleh angin kencang. Seperti itulah nasibmu, nak. Kak, bagaimana? Kakak tidak kasihan. Besok sudah hari raya, sudah seharusnya kita saling memaafkan. Kakak tidak biarkan dia pergi. Biarkan ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang sudah tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, kakak tidak biarkan dia pergi. Dia ayah kita, Kak. Ayah kandung kita. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak, ayah aku harus pulang. Ayah aku harus pulang. Memang kembali. Matahari kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Di mana ayahmu, nak? Ayah di mana, Kak? Meski langkah Aku hanya mendapatkan kopiah dan bajunya saja. Aku tidak tahu di mana. Ayah di mana, ayah? Aku tidak tahu. Ayah di mana? Aku sebenarnya tahu. Aku hanya mendapatkan ini saja. Dalam hening sepi ku rindu. Untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.